Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah dengan NIM 2008134837. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk kesediaan obat. Kesediaan obat itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama ada padat, yang kedua ada cair, yang ketiga ada setengah padat. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk kesediaan obat padat beserta contoh-contohnya. Contoh-contoh dari kesediaan obat padat. Yang pertama ada full veres atau puyer, yang kedua ada kapsul, yang ketiga ada full freeze atau serbuk yang tidak bisa dibagi, kemudian ada kompresi atau tablet, kemudian ada pil, ada suppositoria, kemudian ada basilia atau obat batang. Kemudian saya akan menjelaskan nanti kesediaan obat cair, itu contoh-contohnya. Yang pertama ada solutio, kemudian yang kedua ada mixtura atiganda, mixtura, kemudian ada emulsi, dan kemudian ada sirupus, yang kelima ada aerosol, yang keenam ada elixir, dan yang ketujuh ada injeksi, yang kedelapan ada infusio, dan kesembilan ada gutae, yang kesepuluh ada suspensi, dan yang terakhir adalah preparat galenica. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk kesediaan obat itu setengah padat. Setengah padat itu yang pertama ada linimentum, yang kedua ada salep, yang ketiga ada pasta, yang keempat ada sabun, yang kelima ada jelly, dan yang keenam ada krim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari kesediaan obat padat. Di sini ada beberapa dari kesediaan obat padat. Saya akan menjelaskan satu, itu tablet. Tablet ini adalah sediaan padat kompak, itu dibuat secara tanpa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkular. Kedua, permukaannya itu rata atau cembung. Kemudian mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari keuntungan dan kerugian dari obat tablet ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan keuntungannya. Yang pertama itu yang pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Kemudian mudah dalam penampakan dan penepakan dan transportasi. Kemudian tablet dapat diproduksi dalam skala besar dan dengan kecepatan produksi yang sangat tinggi sehingga lebih murah. Kemudian ini memiliki ketepatan dosis tiap tablet atau tiap unit pemakaian. Kemudian bau, rasa dan warna tidak menyenangkan, dapat ditutupi dengan penyalutannya. Kemudian saya akan menjelaskan kerugian dari tablet. Yang pertama itu jumlah zat aktif dalam bentuk cairan yang dapat dirat ke dalam tablet itu sangat kecil. Kemudian onsetnya lebih lama dibandingkan kesediaan parenteral. Parenteral itu parenteral larutan oral dan kapsul. Kemudian kerugiannya itu bahan aktif dengan dosis yang besar dan tidak compressible, sulit dibuat tablet. Kemudian kerugian yang selanjutnya itu sulit untuk memformulasikan zat aktif yang sulit dibasahi dan tidak larut serta di solusinya rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu kesediaan obat cair. Di sini terdapat kesediaan obat cair itu suspensi ya. Suspensi ini itu mirip dengan mixtura agitanda, itu harus dikocok dahulu. Kemudian endapan yang tidak larut merupakan zat berkhasiat. Endapan yang berada di bawah botol itu adalah zat yang berkhasiat. Kemudian di obat suspensi ini itu mengandung zat padat yang tidak larut dan dapat dibantu oleh zat ketiga, yaitu suspending agent. Kemudian zat padat plus suspending agent plus pelarut itu terdispersi sempurna. Kemudian dapat untuk obat dalam ataupun obat luar. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kerugian dari obat suspensi ini. Keuntungan dari kelebihan atau keuntungan dari obat suspensi ini itu pertama itu baik digunakan untuk orang yang sulit mengkonsumsi tablet, pil, kapsul, terutama untuk anak-anak. Kemudian lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna tinggi. Kemudian memiliki homogenitas yang cukup tinggi. Kemudian dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kemudian dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat. Kemudian saya akan menjelaskan kerugian dari obat suspensi ini, yaitu memiliki kestabilan yang rendah. Kemudian suspensi harus dilakukan pengocokan sebelum digunakan. Kemudian ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan kesediaan larut. Kemudian jika terbentuk caking maka akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya menjadi buruk. Kemudian
Pada saat penyimpanan, kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadi perubahan temperatur pada tempat penyimpanan. Setelah suspensi ini, saya juga memiliki kesediaan cair yang kedua, itu obat tetes ya. Saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari obat tetes ini. Keuntungan dari obat tetes ini itu sangat baik digunakan untuk pemberian dosis kecil, kemudian memberi kemudahan dalam pemberian, khususnya bagi usia bayi dan balita yang belum dapat menelan obat dengan baik. Kemudian obat lebih mudah diabsorpsi, kemudian dosis atau rasa, warna, dan bau dapat diatur, kemudian mengurangi risiko iritasi pada lambung oleh zat-zat iritan. Kemudian kerugian dari obat tetes ini itu pertama itu stabilitas bentuk larutan biasanya kurang baik, kemudian diperlukan ketetapan dosis yang presisi, dan kerugian yang selanjutnya itu kesulitan dalam masalah formulasi untuk menutupi rasa zat aktif yang pahit dan tidak menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu kesediaan obat setengah padat. Itu saya akan menjelaskan yang ada di sini itu krim dan pasta. Pertama itu krim. Krim ini adalah kesediaan setengah padat berupa emulsi mengandung 60% air dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Kemudian ada dua tipe krim. Yang pertama itu krim tipe minyak dalam air atau M per A. Kemudian ada krim tipe air dalam minyak, yaitu A per M. Kemudian pasta. Pasta ini itu sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Konsistensi pasta lebih kenyal daripada salep dan tidak memberi rasa berminyak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari krim. Keuntungan dari krim yaitu mudah menyebar rata, kemudian praktis, itu kemudian mudah dibersihkan atau dicuci. Kemudian cara kerja dari krim ini berlangsung pada jaringan setempat, kemudian tidak lengket terutama pada tipe M per A atau minyak dalam air. Kemudian memberikan rasa dingin atau krim berupa tipe minyak dalam air, kemudian digunakan sebagai kosmetik. Kemudian bahan untuk memakai topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Kemudian kerugian dari krim ini itu adalah bukan krim ini ya, pokoknya kerugian dari krim itu susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Kemudian mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Kemudian mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi, penambahan salah satu fase secara berlebihan. Kemudian saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari pasta. Keuntungan dari pasta sendiri itu mengikat cairan sekret eksudat, kemudian tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Kemudian lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama. Kemudian konsentrasi lebih kental dari salep, dan daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Kemudian kerugian dari pasta sendiri itu karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Kemudian dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Terima kasih setelah menonton. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.